Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wala haula wala quwata illa billah ma ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam sehingga kita dapat mengikuti kegiatan yang sudah terjadwal jauh-jauh hari yakni PPM kedua di Diklat Dasar Tolaram ini. Semoga teman-teman, semua mentor, semua minti, dan keluarga besar Dinas Pendidikan, semuanya di lingkup kita selalu sehat dan selalu terjaga. Kita bacakan Fatihah bersama-sama. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah untuk teman-teman yang kelompok satu eh, ini ada perubahan dari PPM 1 kemarin, kelompok satu yang PPM 1 sama sekarang ada perubahan biar kita nambah berbeda suasana. Teman-teman yang dikatakan yang dibilang Mbak Dina sama Bu Lilis tadi eh, benar adanya. Jadi teman-teman eh, apa ya? Luapkan aja apa yang terjadi memang di lapangan, apa adanya seperti itu. Ya, nanti kita tanyakan ke Bu Ellen. Alhamdulillah untuk Bu Ellen sudah hadir di tengah-tengah kita, tidak panjang kali lebar. Saya persilakan untuk Bu Ellen untuk menyampaikan di PPM 2 ini. Terima kasih. Monggo Bu Ellen. Terima kasih Bu Ima yang sudah membuka acara di siang hari ini. Dan selamat siang ya teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan Zoom. Kita pertemuan kedua hari ini setelah teman-teman melakukan praktek bersama dengan para mentinya. Saya yakin ada hal-hal yang teman-teman temukan saat praktek kemarin, tantangan yang mungkin masih dirasakan. Nah, kita akan mendiskusikan hal-hal tersebut di sesi pendampingan ini supaya teman-teman mendapat bekal tambahan di dalam mencoba nanti meresponi situasi yang akan terjadi di mentoring yang ketiga yang akan menjadi mentoring final ya di dalam program ini. Nah, seperti biasa, kita akan punya dua bagian di dalam pertemuan kita hari ini. Di bagian awal, kita buka dengan tanya jawab. Jadi, teman-teman silahkan membawa berbagai hal yang teman-teman ingin tanyakan. Baik tertarik sekali lagi pengalaman terkait dengan materi juga boleh. Kalau teman-teman sempat mereview kembali bukunya ataupun video rekamannya, ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan. Dan kalau nanti semua pertanyaan sudah selesai, kita akan masuk ke simulasi. Dan nanti pada saat membahas pertanyaan, kita pun juga akan refresh hal-hal yang terkait dengan apa yang ditanyakan. Dan pada saat simulasi, seperti biasa nanti akan ada satu orang mentor, satu orang menti. Jadi ada satu pasang yang akan melakukan simulasi, dan yang teman-teman lain yang tidak simulasi nanti bisa mengamati, mencoba menangkap, dan mencoba mengamati dengan fokus menjawab dua pertanyaan. Apa yang baik yang dilakukan oleh teman yang berperan sebagai mentor, dan apa yang masih bisa diperkaya lagi dari percakapan yang terjadi berdasarkan prinsip-prinsip mentoring. Jadi fokus pengamatannya ke mentor, dan yang diamati bukan semata-mata isi percakapannya, tetapi bagaimana percakapan tersebut dilakukan. Apakah tahapan grow-nya sudah ada dan ngurut, kemudian seberapa tajam goal-nya, kemudian seberapa lama penggalian realitanya, apakah action plan-nya ada RTL atau tidak. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, kita akan mulai bagian pertama ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Silakan. Eh, Mentor siapa ini yang tanya duluan? Untuk yang tentang grow ya, sama bagaimana yang terjadi di lapangan, apa pelaksanaannya sudah sesuai, sudah urut, atau masih lompat-lompat? Nah, monggo, silakan untuk ada yang bertanya, monggo. Ya, silakan, Bu Linda, Bu Lala, silakan. Ayo, Ya, teman-teman. Ya, saya Bu Ima. iya, monggo, Bu Linda, Ya, terima kasih. silakan. Selamat siang Bu Ellen, Selamat siang. Bu Lilis, Bu
Mbak Dina dan ibu-ibu semuanya. Ini terkait ini bagaimana kita bisa menentukan goals, Bu Ellen. Jadi kalau yang kemarin kan memang goals ini kalau bisa kan memang harus masalah ini berasal dari mente ya Bu ya. Jadi kita apa namanya hanya kita memberikan apa namanya motivasi dan sebagainya. Nah, setelah observasi kedua itu ada beberapa mente memang sudah mulai nyaman ya karena kita sudah sering komunikasi, sering ketemu. Jadi otomatis goals atau yang apa namanya percakapan gitu mengalir dengan sendirinya. Akhirnya dari, apa namanya runtut goals terus realita dan sampai ke goals semuanya. Nah, ada satu mente ini yang mungkin karena memang karakter orang beda-beda ya. Jadi ada yang dia memang mungkin seperti kalau saya lihat introvert, jadi agak susah kalau bukan kita yang memancing, kalau kita nggak mancing, kalau kita nggak mengarahkan, agak susah bagi saya untuk menggali dari mente tersebut. Nah, kendala saya di lapangan seperti itu, Bu. Jadi mungkin ada saran dari Bu Ellen bagaimana untuk apa namanya karakter mente seperti ini. Bagaimana kalau seperti kemarin kan disampaikan Bu Ellen kalau memang urutannya itu harus runtut ya, gurunya itu harus runtut. Jadi kalau lompat balik lagi. Nah, untuk yang pertama aja saya susah untuk apa namanya, yang untuk goalnya saja saya agak susah untuk menemukan. Jadi ke belakangnya juga pastinya akan berdampak ke low-nya seperti itu, Bu Ellen. Oke, terima kasih Bu Linda sudah membawa kasus ini dan saya yakin mungkin bukan cuma Bu Linda tapi mungkin beberapa teman lain pun juga mengalami gitu ya hal yang serupa. Nah, kalau saya boleh mengklarifikasi Bun, Bu Linda masih ingat nggak waktu itu percakapannya terjadinya gimana? Artinya apa yang Bu Linda tanyakan dan kemudian responnya seperti apa? Sehingga yang itu membuat susah sekali untuk bisa mendapatkan goal yang tajam. Iya, pastinya saya apa namanya berawal dari hasil observasi saya ya. Jadi bagaimana pengamatan saya selama saya mengamati kelas, apa pembelajaran di kelas seperti apa. Setelah itu apa namanya saya akan mengarahkan ke apa namanya. Sebenarnya saya dengan observasi itu saya punya apa namanya ada yang saya catat. Misalkan ada sedikit kekurangan di mana, tapi kan saya nggak menyampaikan itu. Nah, dengan harapan mente tersebut akan menyadari itu dan menyampaikan sendiri kepada kami gitu ya. Tapi sampai saya apa namanya saya ajak ngobrol lumayan lama itu belum keluar juga si goals itu. Masalah itu selalu saya tanyakan ada kendala apa dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Itu belum sampai keluar. Akhirnya saya yang memberi sedikit clue-clue gitu ya, Bu Ellen. Jadi sepertinya kok malah goalnya ini masih apa namanya berasalnya dari saya, bukan dari mente yang seharusnya seperti itu, Bu Ellen. Oke, jadi tadi ketika Bu Linda mengatakan ada kendala apa, mentinya tuh menjawabnya seperti apa? Bu Linda masih ingat nggak kira-kira? Ya, garis besar, ya mentinya sih menjawabnya sejauh ini tidak ada Ibu gitu. Padahal kalau menurut observasi saya pasti ada. Ini ada di misalkan di media pembelajaran seperti itu ya, kurangnya atau kurang maksimalnya atau kurang optimalnya. Tapi mentinya belum menyadari hal itu gitu. Seperti itu, Bu Ellen. Oke, terima kasih Bu Linda. Ya, thank you. Jadi itu jadi lebih jelas gitu ya, peta peristiwanya lah gitu kalau saya pakai istilahnya. Nah, dan sekali lagi saya yakin mungkin ada teman-teman lain yang mengalami hal yang serupa, ya. Jadi bisa jadi ketika ditanya ada kendala apa, mentinya merasa nggak ada kendala sih, semua baik-baik aja gitu ya. Oke, fine. Karena kan apapun yang menti katakan kita akan terima gitu ya. Nah, berarti kita yang perlu mengambil, karena gini, mentoring itu saya sudah pernah bilang ya, mentoring itu bukan berfokus kepada problem solving.
bukan berfokus kepada pemecahan masalah, tetapi lebih kepada pemberdayaan. Artinya kalau pemberdayaan, kita tidak harus selalu mulai dari masalah. Bisa jadi kondisinya sudah baik, tapi mau dibuat lebih baik lagi. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau menti nggak punya masalah, karena memang kita tidak fokus pada masalah. Kalau menti nggak punya kendala juga nggak apa-apa, kita tidak fokus kepada kendala, kita fokus kepada pemberdayaan, yaitu apa nih yang mau dikembangkan dengan lebih lagi ke depannya. Ya. Jadi kalau menti bilang nggak ada kendala, nggak ada masalah, oke, that's good, kita bisa apresiasi. Kemudian kita tanya, oke, kira-kira kalau dari titik sekarang ke depan apa nih? Dari 10 hal yang menjadi fokus program kita yang Bunda ingin coba kembangkan lagi ke depannya. Ya. Jadi tidak berangkat dari masalah, tetapi apa yang ingin dikembangkan lebih lagi. Nah, kalau menti bingung menjawab, kan teman-teman punya tuh 10 itemnya gitu ya. Apa aja sih yang menjadi fokus di dalam program ini. Menti kita bisa, kalau dia bingung ya, kalau dia bisa langsung menjawab berarti kan bisa langsung bergerak tuh. Tapi kalau dia masih bingung apa ya nggak apa-apa, kita lihat bareng satu-satu gitu ya 10 item tadi. Oke, kalau untuk poin yang ini, kalau nggak salah kan 1-3 ya. Bunda merasa saat ini ada di angka berapa untuk aplikasinya. Kalau poin yang kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat, dan seterusnya. Nanti dari situ akan kelihatan mana poin-poin yang nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3 gitu. Biasanya bukan biasanya, memang sampai sekarang tidak pernah ada menti yang menilai dirinya semuanya 3. Kalau 3 semuanya kan berarti sudah sempurna gitu, dan itu nggak pernah ada sampai sekarang. Berarti kalau ada hal-hal yang belum poinnya 3, itu kan masih bisa dikembangkan lagi. Nah, untuk hal-hal yang belum poinnya 3, kita bisa tanya, kita kan bisa melihat bareng-bareng, oke, jadi yang ini sekian, ini sekian, ini sekian. Untuk yang belum 3 ini, kalau memang ada beberapa, mana yang Bunda ingin kembangkan lebih dulu? Karena kan nggak bisa banyak item ya pada saat kita mentoring itu hanya bisa satu hal. Jadi dari situ udah pilih topik tuh, apakah kesehatan dan gizi kah, atau media pembelajaran kah. Nanti kalau, oh ya kayaknya mau mengembangkan media pembelajarannya. Nah, itu kita sebutnya baru topik, belum jadi goal. Berarti kan dari topik itu kita mesti tanya, apanya yang Bunda rasa masih perlu dikembangkan. Nah, biasanya dia akan cerita masalah tuh kalau kayak gitu. Iya, kondisinya gini, gitu ya. Oke, jadi kalau dia sudah cerita situasi kondisinya yang membuat dia berpikir ini masih perlu dikembangkan, itu baru kita bilangnya pernyataan masalah sebenarnya. Itu masalahnya dia gitu ya saat ini. Nanti kalau udah punya pernyataan masalah itu, maka kita akan tanya lagi pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan situasi yang Bunda tadi ceritakan, perubahan seperti apa yang Bunda inginkan. Nah, itu baru ada pernyataan goal-nya tuh dari situ. Kira-kira membantu menjawab nggak Bunda Linda? Iya, iya. Sudah Bu Ellen, Oke. bisa menjawab. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Bu Ellen, Ada lain? Ada yang lain? ada. Monggo. Kan Monggo. Mbak Lili sama saya yang mendengarkan percakapan dari kabupaten sebelumnya. Gini Bun, Bu Ellen, misalnya nih, saya memaparkan dari 10 itu ya. Gimana boleh dibagi nggak kalimat yang tepat ketika saya memaparkan nilai atau skor dari menti ini? Beberapa rekaman terlihat Bunda terdengar tidak smooth gitu, misalnya gini, Ellen ini loh dari yang ini skornya tuh ini ada yang kurang di sini nih, di sini. Apakah perlu seperti itu atau saya hanya Putus-putus. garis besarkan saja? Oke. Putus-putus ya? Iya, putus-putus Mbak Din. Putus-putus. Di saya cukup Bu lancar Ellen, sih. Oke. Bu Ellen, saya perlu ulang atau Bu Ellen sudah bisa menangkap poin Sudah, saya cukup bisa menangkap poinnya Bu Dina. Ya, sama-sama Bu Dina. Oke, jadi pada saat kita bersama-sama melihat poin-poin yang menti berikan kepada dirinya sendiri, usahakan sekali lagi kita tidak datang dari posisi menilai, tetapi hanya mendeskripsikan fakta. Ya. Kalau ini kurang, ini bagus, itu kan penilaian ya. Tapi oke, jadi untuk ini Bunda kasih nilainya 2. Kalau yang ini Bunda kasih nilainya 1. Itu fakta.
Ya. Jadi kita fokusnya kepada fakta, bukan kepada penilaian. Dan pada saat kita mengajak menti memilih pun, kita selalu berangkatnya juga dari fakta. Oke, Bunda tadi ada item-item ini nih, 1 ini, 2 ini, 3 ini yang Bunda kasih nilai 2, dan yang ini Bunda kasih nilai 1. Nah, untuk yang Bunda kasih nilai 1 dan 2 ini, mana yang ingin dikembangkan lebih dulu ke depannya? Sehingga sekali lagi kita ngomongnya fakta dan kita tidak masuk ke dalam penilaian kurang dan lebih atau bagus. Semoga membantu ya. Sangat membantu. Jadi, teman-teman tidak perlu berkecil hati, yang saya sampaikan tadi bukan dari Pasuruan kok, bukan dari Sidoarjo kok, dari kabupaten yang sudah selesai. Karena memang jangan heran nanti yang akan mendengarkan suara merdunya para mentor Sidoarjo itu hanya Mbak Lilis dan saya. Jadi santai saja gitu. Kalau mungkin di Sidoarjo tidak ada yang seperti itu hanya menambah menambah ilmu saja sih kalau sampai ada menti yang nggak tahu tadi seperti apa. Ayo, Iya. ini saya nggak maksa pertanyaan kalau ada. Ada, Terima kasih pasti Bu ada. Dina. Cuman sulit untuk mengungkapkan. Teman-teman, monggo yang lain keluarkan semua unek-uneknya. Monggo Bu Lala, silakan Bu Lala. Selamat siang Bu Ellen. Selamat Saya siang, mau Bu Lela. tanya, mungkin hampir berkaitan dengan yang sebelumnya tadi. Kalau saya merasa itu kan misalnya saya itu ingin mengarahkannya di yang salah satu topik tertentu, misalnya ini belajar sambil bermain atau kemudian media pembelajaran. Nah, tapi kan mentinya ini memilih yang lain gitu, memilih yang lain. Dan memang sih itu semuanya dari awal, anggapnya dari awal semuanya ini masih dasar, semuanya anggapnya begitu. Semuanya lagi berproses, kan nggak mungkin 10-10-nya ini diselesaikan dalam waktu 3 putaran mentoring ini gitu. Nah, fokusnya yang mente ini misalnya dia fokusnya di RPP, penilaian yang sebelumnya memang dia belum ada sama sekali gitu kan. Nah, saya menghargai hal itu. Tapi kan secara pribadi mentor itu kan pengennya yang terlihat, bahasanya gitu kan, yang terlihat itu kan kayak dia proses belajarnya gitu kan, kemudian penataannya itu kan pengennya terlihat itu, tapi fokusnya masih di situ. Nah, tadi kan sudah mendengar bahwa mengarahkannya adalah dengan membandingkan berapa poin-poinnya gitu kan, berapa poin-poinnya gitu. Nilainya itu misalnya yang ini 1, yang ini 2 dari menurut menti itu sendiri. Tapi yang saya tanyakan adalah bahwa masih boleh nggak kalau kemudian saya nggak apa-apa nih nuruti mentinya aja, maunya dikuatkan di sini, mari misalnya dari awal tidak ada RPP, penilaian sama sekali, kemudian di pertemuan kedua sudah ada RPP, sudah ada penilaian, terus kemudian dia mau meningkatkan lagi dari jenis penilaiannya, dianggapnya disempurnakan, diperbaiki lagi. Itu bagaimana nggih? Jadi kan terlihatnya ketika ditanya apakah ada perkembangan dari mintinya yang sangat luar biasa, ya kan kita enggak, karena dia fokusnya di 2 ini, sedangkan yang lain, yang misalnya lainnya ya hanya sempat ada peningkatan, tapi kan tidak semaksimal yang jadi fokus mentoring pada saat ini gitu. Itu Bu Ellen, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Laila, pertanyaan yang sangat baik. Dan sekali lagi saya yakin yang mengalami mungkin bukan cuma Bu Laila aja, tapi ada mentor-mentor lain yang juga mengalami hal yang serupa ya. Jadi ini mewakili. Oke, jadi balik lagi prinsip yang memang kita akan selalu pegang di dalam mentoring adalah berpusatkan kepada menti. Artinya menti yang akan selalu, dan kalau kita bilang selalu ya selalu ya, selalu memiliki hak untuk memilih topiknya mau bicara apa ya hari ini. Termasuk tadi ketika kayaknya RPP-nya sudah ada perkembangan, tapi masih mau RPP lagi karena merasa masih bisa diperbaiki. Ya. Itu pun kita akan mengikuti agenda dari menti. Kenapa? Padahal mungkin kalau sekarang RPP-nya udah di poin 2,
masih ada hal-hal yang poinnya satu, kenapa nggak yang poinnya satu ini yang kita coba tingkatkan gitu ya. Kan yang ini udah agak lumayan walaupun memang masih bisa diperbaiki lagi. Karena teman-teman kan kita di sini teman-teman jadi pendamping perubahan ya sebenarnya. Dan kalau kita ngomong perubahan, yang melakukan perubahan kan sebenarnya mentinya. Teman-teman cuma mendampingi aja. Teman-teman nggak bisa menciptakan perubahannya di lembaganya karena yang harus melakukan kan mentinya. Mentinya yang harus buat RPP, mentinya yang harus buat penilaian, mentinya yang harus banyak pertanyaan terbuka, mentinya yang harus bicara sama orang tua. Semuanya harus dilakukan oleh menti. Teman-teman mendampingi supaya menti bisa melakukan perubahan yang dia inginkan. Nah, itu saja teman-teman. Perubahan yang dia inginkan itu jalannya tidak mulus ya. Untuk bisa sampai ke perubahan yang dia inginkan. Walaupun dianya ingin, tetapi kan pasti ada tantangan-tantangan lah ya di sekitarnya, gitu ya. Teman-teman akan bisa bayangkan bagaimana beratnya teman-teman akan mencoba menarik menti untuk ke arah perubahan yang tidak dia inginkan. Untuk yang dia inginkan aja tidak mudah, apalagi kalau teman-teman mau menarik dia ke arah perubahan yang tidak dia inginkan. Itu berlipat ganda. Bukan cuma 2 kali lipat, enggak 2 kali lipat, berlipat ganda gitu ya kesulitannya. Justru malah akan kontraproduktif terhadap tujuan teman-teman mau mengstimulasi perubahan. Karena memang berlipat ganda kesulitannya ketika kita mau mengajak orang yang dia merasa nggak mau berubah ke arah sana. Jadi itu kenapa di dalam mentoring kita sebutnya selalu partnership, kerjasama. Gitu ya. Yuk kita bikin perubahan, ini koridor perubahannya. Apa yang kamu mau rubah di dalam koridor ini? Selama masih dalam koridor ini, oke. Ya, karena kita tidak bisa membuat perubahan itu untuk menti. Menti lah yang bisa membuat perubahan itu untuk dirinya sendiri. Jadi kita memang perlu kerjasama nih sama menti dalam hal ini. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa di dalam mentoring selalu didorong untuk goalnya itu datang dari menti. Tentu bukan berarti kita terima mentah-mentah juga. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada tuh goalnya apa? Goalnya supaya anak-anak mainnya tuh nggak berantakan gitu ya, ruangannya bisa rapi. Padahal kalau anak-anak main kan ya teman-teman tahu tersendiri lah ya. Apalagi kalau anak-anak itu diberikan kemerdekaan untuk memilih dan mengeksplor gitu ya. Nah, kalau ada goal-goal yang seperti itu, maka kita akan mengajak menti berpikir ulang tentang goalnya. Bukan disalahkan, sekali lagi kita tidak pernah memberikan penilaian di dalam mentoring ya. Teman-teman boleh pakai topi yang lain di luar sesi mentoring. Tetapi pada saat mentoring, kita tidak sedang membenarkan, menyalahkan. Sekali lagi tujuan kita adalah memberdayakan supaya menti bisa punya kemampuan berpikir yang lebih tinggi sehingga punya kesadaran yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Jadi dalam membangun kesadaran pun kita stimulasi datang dari dirinya sendiri. Jadi misalkan dia bilang seperti itu, maka teman-teman akan tanya, oke, kalau Bunda ingat-ingat kira-kira terkait dengan materi training belajar melalui bermain, apa ya Bun yang dikatakan yang terkait dengan hal ini? Jadi goalnya itu kita coba kaitkan ke materi training. Kalau kita menangkap kayaknya kok goalnya nggak sesuai nih dengan apa yang ingin kita bangun bersama-sama secara konten pautnya gitu ya. Jadi kita kaitkan dengan training yang memang dia sudah pelajari supaya kesadaran itu bisa bangun. Ya memang disuruh bebas sih Bun, tapi kalau bebas itu kan berantakan. Oke, jadi sebenarnya yang ingin kita bangun bebasnya atau kerapihannya menurut Bunda. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengarahkan kesadarannya dia. Kira-kira membantu menjawab nggak Bunda Laila? Ya Bu Ellen, makasih. Sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya. Ya, teman-teman yang lain, monggo. Mentor-mentor yang lain, monggo Bu Nida. Ya, Bu Naili. Ayo, cepat sayang. Teman-teman, ayo. Bu Naili, Bu Reni, Bu Nida, yuk tanya. Nggak usah takut. Bu Lulu, Arianti. Oke, kalau memang belum ada nggak apa-apa sih. Tidak harus diadakan. Ada, ada. Ya.
Kalau belum ada, mungkin saya yang akan bertanya seperti biasa ya. Kita coba check in aja saat ini dengan perjalanan teman-teman udah setengah jalan berarti kan ya, sudah mentoring yang kedua. Dengan sudah setengah perjalanan ini, teman-teman menilai kemahiran teman-teman melakukan mentoring itu ada di angka berapa? Kalau skala 1 sampai 10, 1 nilai yang paling kecil, berarti kemahirannya paling minim, 10 itu sempurna kemahirannya. Teman-teman menilai diri sendiri kemahiran mentoringnya di angka berapa? Silahkan bisa tulis di chat ya. Ayo ditulis di chat teman-teman. Menilai diri sendiri ya. Yuk, di angka berapa? Setuju. 7. Kasih Bunda. Oke, rata-rata 7 so far ya. Kita ada berapa mentor ya, Bunda Ima? 14. Sebentar, 15 sebentar. Oke. Sudah masuk semua kok ini tadi. Sudah saya cekin saya dulu. Oke, sudah masuk. Oke, ini kalau saya nggak salah hitung ada 8 ya yang sudah menuliskan. Yuk, yang Berarti lain monggo yang belum menuliskan. untuk teman-teman yang sudah Oke. menuliskan, terima kasih ya. Ini kalau saya lihat rata-rata 6 dan 7 lah. Ya, berarti Iya. lumayan lah gitu ya. Ada perkembangan gitu ya dari awal-awal teman-teman belajar. Nah, kalau untuk teman-teman nih yang sudah menuliskan maupun yang belum menuliskan, apa yang membuat teman-teman menilai diri sendiri di 6 atau di 7? Apa yang teman-teman rasa sudah ada perkembangan dan apa yang teman-teman rasa masih menjadi tantangan untuk dipraktekkan sehingga nilainya masih di sini nih, tidak lebih tinggi dari sini? Yuk, chat, duelan atau langsung? Boleh, mau open mic juga boleh. Ayo, monggo. Bunda, saya coba menjawab. Ya, Bunda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Waalaikumsalam. mentoring, memang ini bagi saya pribadi, saya dulu Bu Ellen, oke. Ya, Bu Lulu. Terkait dengan ini adalah sesuatu hal yang baru bagi kami, berkecimpung di mentor. Bahkan di awal-awal pun kita juga ini makanan apa mentoring itu kita sama sekali masih belum punya pondasi terkait itu. Nah, kita dihadapkan dengan ini di observasi pertama itu merupakan hal yang antara bingung, antara bagaimana pertanyaan yang pas dan sesuai dengan goal, sesuai dengan realita ataupun opsinya, itu kami rancu di situ. Ini apakah tepat ini pertanyaan pertanyaan apa pada poin pertama ataupun poin kedua ataupun selebihnya. Nah, di situ makanya saya menilai angka 7 karena alhamdulillah sejak pembekalan mentoring ini sudah mulai dari saya pribadi tuh mengetahui bagaimana goal itu eh, menjadi sesuatu yang goal bisa bisa kita lakukan begitu. Dan realita itu memang benar-benar kita sesuai gitu lah. Selama ini kan kita masih apalagi di yang pertama ya Bu Ellen, yang pertama itu bukan hal yang mudah bagi saya untuk membuat pertanyaan. Walaupun walaupun di depan guru-guru itu kita terasa bisa, tapi di sini itu apakah benar ya sudah ya yang saya tanyakan itu. Jadi kita kita masih belum mampu memetakan mana ini goal, mana ini apa namanya termasuk realita ataupun option. Nah, seperti itu Bu Ellen. Jadi yang ingin saya garis bawahi, kita harus membangun mindset ini tuh loh bagaimana begitu. Terkadang kan seperti kemarin Bu Reni, ini apa goal atau realita ataupun teman-teman yang lain, itu kita masih bingung begitu Bu. Di observasi kedua sudah mulai sedikit mempunyai gambaran. Oh, saya harus bertanya tentang terkait ini seperti itu. Itu sih Bun. Oke, Oke, makasih. Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lulu. Jadi yang saya tangkap perkembangannya adalah pemahaman tentang tahapan grow itu sendiri, gitu ya. Oh, goal itu sebenarnya apa sih esensinya? Realita tuh apa? Realita. Option tuh apa? Kemudian way forward RTL tuh bagaimana, gitu ya.
Jadi pemahaman itu sudah lebih jelas, ya. Nah, yang masih dirasa menjadi kendala apa tuh Bun, sehingga nilainya tidak lebih dari ini? Belum pede mungkin. Belum pede dah, teman-teman. Kalau dari Bu Lulu apa tuh? Ketika kita dihadapkan dengan jawaban menti, terkadang kita dapat skak. Kita Ya, nggak bisa apa ya, untuk mengulang pertanyaan itu lebih memantik, lebih mendalam begitu, Bun. Oke. Jadi Hmm. mati kutu kita di situ. Oke, terima kasih Bu Lulu. Bu Lulu ada contoh nggak misalkan dari mentoring yang sudah dilakukan yang bisa menjadi contoh sekali lagi ketika skak itu terjadi? Ya. Di mute dulu. Dulu suaranya belum muncul. Nah, sudah. Oke, ya. Yang kemarin itu sempat juga saya tanyakan kan terkait tentang goal ya, tentang apa yang ingin Bunda ubah terkait dengan pembelajaran yang sudah Bunda lakukan. Nah, setelah itu mentinya itu menjawab, ya saya kepingin lebih baik dari apa yang sudah saya lakukan, Bun, begitu. Nah, itu saya bingung. Ini pertanyaan yang apa yang harus saya tanyakan lagi, karena ya itu tadi, karena masih pemahaman tentang goal itu sendiri itu kita masih belum, oh goal itu kalau sekarang kan sudah sedikit ada paham, goal itu adalah hasil yang akan dicapai atau habit yang sudah dilakukan begitu. Nah yang kemarin itu saya terkuncinya di situ, nggak bisa mengungkapkan kata-kata dengan begitu, Bun. Oke, terima kasih Bu Lulu. Ya, jadi ya ketika sepertinya skak itu terjadi ketika kita berpikir, oh kalau saya tanya ini, dia akan jawab sesuatu yang lebih spesifik gitu ya. Tetapi ketika dijawabnya kayaknya nggak ada spesifiknya, kita jadi bingung gitu ya. Oke, jadi poinnya apa teman-teman? Poinnya yang pertama adalah pada saat kita bertanya, usahakan untuk tidak punya ekspektasi harus jawabnya kira-kira bagaimana. Ya. Karena begitu ada ekspektasi itu, begitu jawabannya tidak sesuai ekspektasi, itu otak kita cenderung blank memang. Karena otak kita setelah kita bertanya, otak kita langsung bersiap untuk menerima jawaban yang sesuai ekspektasi. Jadi ketika sekali lagi jawabannya tidak sesuai ekspektasi, otak tuh bingung, dia kayak loading dulu. Oke, ini jadi kemana nih? Dia loading lagi ulang gitu ya. Nah, yang akan menolong adalah pada saat kita bertanya, kita tidak punya ekspektasi jawabannya apa seperti apa. Jadi yang kita punya adalah oke, apapun jawabannya, saya akan selalu berusaha untuk bisa sampai ke goal yang spesifik. Ya. Sehingga kita akan oke. Jadi ketika mindset kita adalah oke, apapun yang saya bertanya nih, apapun jawaban menti itu akan saya pakai untuk bisa sampai kepada goal yang spesifik. Jadi bukan jawabannya kira-kira akan seperti ini, tetapi yang saya punya di mindset adalah pada saat habis saya bertanya, saya menyiapkan diri saya sendiri, gitu ya. Bukan untuk jawabannya seperti apa, tapi menyiapkan mindset saya, apapun yang akan menti sampaikan, saya akan pakai untuk bisa menolong saya kepada goal yang spesifik. Nah, jadi itu satu dari sisi diri kita, ya. Nah, kalau kita datang dari mindset itu, menurut teman-teman apa nih? Ini kalau kita pakai sebagai studi kasus ya. Kita pakai sebagai studi kasus untuk kita diskusi bersama nih. Terima kasih banget Bu Lulu sudah membawa studi kasus ini. Jadi kalau ada nih menti yang kayak gitu, menurut teman-teman apa pertanyaan tindak lanjut yang akan menolong di dalam titik tersebut? Jadi udah tanya apa nih yang ingin dikembangkan? Ya saya memang ingin berkembang lebih baik lagi gitu ya. Mentor bisa bertanya apa lagi tuh? Atau bukan bertanya, mentor bisa meresponinya bagaimana supaya efektif?
pakai cara yang tadi Bu Ellen, dari 10 topik ini Menti menilai dirinya sendiri berapa poin. Itu nanti kan terlihat perbedaannya. Nanti kita bisa ambil di beberapa topik yang nilainya A1 atau 2, mau dipilih yang mana gitu. Oke, terima kasih Bu Laila. Ya, itu bisa menjadi sesuatu yang teman-teman pakai ya sebagai alat bantu ya untuk menolong teman-teman. Kalau Menti jawabannya general sekali, gitu ya, tidak mengarah ke apa yang menjadi topik yang mau dipilih. Nah, tapi sebelumnya akan menolong juga kalau teman-teman gunakan apresiasi atau penyemangat, gitu ya, supaya membangun hubungan dengan lebih lagi gitu ya. Jadi, wah senang sekali loh mendengar Bunda mau berkembang gitu ya dalam segala hal. Salut deh gitu ya. Baru masuk ke sana gitu ya. Jadi nggak sampai 1 menit, tetapi itu sangat menolong untuk bisa memperlancar percakapan yang mendatang. Ya. Ketika teman-teman bisa mengapresiasi. Baru ditanya, oke tadi Bunda bilang mau berkembang dalam segala hal. Kan koridor kita ada 10 item ya Bun, kira-kira dari 10 item ini, nah sebenarnya kalau teman-teman mau tanya secara langsung pun boleh. Ini ada dari Bunda Suparmi yang tulis di chat ya, terima kasih. Jadi kalau dia jawabannya general, kita coba spesifikkan, tapi bukan kita yang memilih, kita cuma kasih koridornya aja. Oke, tadi Bunda bilang mau berkembang dalam segala hal. Nah, sekali lagi koridor kita kan 10 item. Kira-kira dari 10 item ini yang Bunda mau pilih untuk dikembangkan lebih dulu yang mana? Jadi itu menolong. Sedapat mungkin hindari pertanyaan yang tidak mengerucut kalau di tahap ini ya. Kalau di tahap dia kayaknya kita tanyanya mau mengerucut, dia jawabnya nggak mengerucut. Itu misalkan kalau kita tanya tadi berkembang seperti apa, itu nanti bisa meluas lagi tuh percakapannya. Ya. Tapi kalau justru kita koridorkan, oke ini kan ada 10 ya, berarti kan koridornya langsung terbentuk tuh. Itu menolong untuk mengerucutkan. Semoga membantu ya. Bu Ellen, misalnya nih, Ya. setelah berkembang tadi ya, anggap saja sudah Mendinya menjawab sesuatu lebih mengerucut. Bagaimana supaya mentor-mentor ini tidak terjebak pada apa ya Bunda, sebentar lagi membahasakan otak saya. Mendinya bicara begini gitu, terus lalu saya sebagai mentor ingin mengapresiasi, ingin berikan dukungan, namun mungkin tidak terlalu pas, jadi jatuhnya seperti kita berada sama-sama pada posisi apa ya Bu, bukan victim sih, pada posisi sama-sama, oh ya Bu memang susah banget kayak gitu tuh ya, ternyata yang diajarkan di materi diklat tuh memang susah, saya sendiri juga belum bisa. Nah, saya tidak bilang materi Diksar itu bagaikan membalikkan telapak tangan. Saya paham sekali, walaupun saya bukan guru PAUD saat ini, saya paham sekali merubah pola pikir kita sendiri sudah merupakan tantangan, apalagi kita diminta untuk memberdayakan, membantu menti untuk menuju berubah gitu. Nah, bagaimana tipsnya supaya kami tidak terjebak pada memposisikan diri sama, bahwa Pak Jocan angel emang susah Bun, ya gimana emang saya juga masih jadi cenderung apa ya, berputar-putar kalimatnya pada posisi yang sama, padahal saya paham bahwa tidak harus saya sudah oke 100% dalam mempraktekkan, tapi setidaknya saya menjadi apa ya, panduan begitu ya, menjadi mata angin gitu baru bagi menti saya. Nah, kalau mata anginnya goyang-goyang kan agak ribet ya nanti jalan ya gitu. Gimana Bun supaya kami tidak terjebak pada percakapan saling mengasihani atau mengasihani diri bersama. Nah, itu tepatnya. Mungkin frasanya agak terlalu tajam. Maaf teman-teman karena sudah mendengar sekian puluh percakapan mentoring, jadi mungkin menjadi agak tipikal begitu. Saya tidak bilang buat teman-teman harus langsung expert, iya betul, ini baru percakapan 1-2 gitu. Nah, supaya di Sidoarjo bisa memitigasi hal tersebut, apa yang sebaiknya kami lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dina pertanyaannya. Yang pertama adalah sangat oke kalau teman-teman mau menyampaikan kalimat empati, itu terdengar seperti kalimat yang mau menyampaikan empati gitu ya, memvalidasi. Ya. Nah, sedapat mungkin yang divalidasi adalah prosesnya, bukan bidangnya gitu ya. Contoh, oh iya memang
melakukan perubahan itu nggak mudah ya Bun. Di mana-mana perubahan itu pasti perlu waktu, perlu kerja keras. Ya. Jadi itu punya dua, kayak istilahnya pedang bermata dua lah. Ya, kalau kita memvalidasi prosesnya. Yang pertama, di satu sisi kita memvalidasi tetap bahwa ya memang nggak mudah. Gitu ya. Itu jadi validasinya dapat. Di sisi yang lain, kita juga mengatakan bahwa semua juga gitu kok, bukan kamu aja gitu ya. Maksudnya semua perubahan, ya kebetulan aja perubahan yang ini, tapi perubahan-perubahan yang lain pun juga sebenarnya nggak mudah setiap kali melakukan perubahan. Jadi kita bisa menyajikannya secara lebih imbang, ya. Ketika kita fokus memvalidasi prosesnya, bukan bidangnya, ya. Sehingga dua-duanya bisa tersajikan, ya. Dan ketika dikatakan, oh ya memang nggak mudah ya Bun, untuk bisa melakukan perubahan. Memang di mana-mana tuh perubahan pasti perlu usaha keras, perlu waktu. Nah, setelah validasi akan menolong teman-teman balik lagi sajikan apresiasi. Yang diapresiasi apanya? Yang diapresiasi ya prosesnya juga gitu ya. Karena kan hasilnya mungkin belum terlihat. Jadi tapi saya salut loh, Bunda masih mau terus berusaha di tengah ketidakmudahan ini. Dan itu yang sangat saya hargai. Jadi itu justru akan lebih menolong lagi bahwa yes, nggak mudah, tetapi usahanya kita apresiasi. Dan biasanya ya, saya yakin teman-teman juga setuju ketika merefleksikan ke diri sendiri, ketika kita diapresiasi, walaupun hasil nggak ada, kita tuh jadi semangat gitu untuk mau melakukannya. Walaupun hasilnya belum kelihatan gitu ya, karena usaha kita diapresiasi. Semoga membantu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Teman-teman, ada? Saya Bu Ellen, Ya, Bu Laila. pada beberapa menti saya kurang bisa untuk mengarahkan memilih satu opsi untuk kemudian diuraikan rencana tindak lanjutnya. Jadi dari beberapa opsi itu mentinya masih tetap ingin melakukan dua hal opsi. Dari beberapa opsi itu tetap milih dua ketika ditanya dari pilihan ini sama ini mana yang mau dilakukan, tetap jawabnya dua-duanya Bun gitu. Jadi ini memang mungkin ada sedikit keterkaitan meskipun ini berbeda. Jadi pada dua menti saya itu rencana tindak lanjutnya itu ada yang beberapa dari pilihan itu tetap mau dibuatkan tindak lanjutnya semuanya begitu. Kira-kira ada cara untuk misalnya saya mengarahkan tetap di satu saja dulu, karena saya melihatnya kok kayaknya banyak banget ya tindak lanjutnya ini ya, kok kompleks banget ya gitu. Malah saya kasihan nanti kalau nggak kecapai bagaimana, malah begitu. Tapi ini tetap maunya itu dua gitu loh. Tapi saya kan yang agak gimana gitu loh gitu. Tapi ini bagaimana cara mengarahkannya untuk fokus di salah satu pilihan, kemudian baru di rencana tindak lanjutnya atau bagaimana. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Laila. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Saya yakin juga mungkin muncul di beberapa percakapan mentoring lainnya. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah sebenarnya tidak wajib hanya satu. Tidak wajib hanya satu. Tetapi kenapa biasanya kita akan tanya mana yang mau lebih dulu, gitu ya. Lebih dulu dikerjakan karena ya tadi persis seperti yang tadi dikatakan, kalau berubah terlalu banyak dalam satu waktu yang sama tuh biasanya kewalahan, dan begitu kewalahan biasanya gampang mandek ya. Tapi kalau masih bisa dikelola perubahannya itu akan lebih sustainable gitu ya, lebih keberlanjutannya lebih ada. Nah, tapi kalau mentinya merasa dua-duanya dia bisa ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Jadi poinnya adalah menanyakannya mana yang akan dikerjakan lebih dulu. Ya. Kalau lebih dulu kan berarti iya mungkin dua-duanya, tapi duluan mana gitu ya. Jadi itu menolong untuk kita oke. Jadi yang lebih dulu yang ini gitu atau lebih dulu yang itu. Ya. Kalau sudah kita tanyakan, oh ya mana yang mau dikerjakan lebih dulu? Kayaknya saya mau ngerjain dua-dua itu secara berbarengan Bun. Enggak yang mana lebih dulu, dua-duanya mau dikerjain berbarengan. Oke. Kalau dia jawabnya begitu ya, maka
pertanyaan yang kita bisa tanyakan adalah, kita coba bantu untuk skalakan seberapa dia confident bahwa itu bisa berjalan berbarengan. Jadi teman-teman bisa pakai pertanyaan skala. Oke Bun, kalau kita coba skalakan nih, skala 1 sampai 10. 1 paling tidak confident, paling tidak yakin. 10 itu sempurna keyakinannya. Bunda ada di angka berapa keyakinannya bahwa kedua hal ini bisa dilaksanakan berbarengan dan sudah ada progres pada saat kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Nah, nanti kita lihat aja jawaban mentinya gitu ya. Dan kalau dia jawab ya sebenarnya nggak terlalu confident sih Bun, kalau sudah harus ada progres. Oke, berarti kalau kita mau mengejar ada progres, Bunda ingin yang mana duluan yang ada progres. Akhirnya kan balik lagi kita akan mengundang dia untuk memilih. Ya. Tapi kalau misalkan Bunda bilang, saya confident di angka 9 gitu ya. Dua-duanya bisa berjalan berbarengan di saat yang sama. Nggak apa-apa loh teman-teman coba kejar lagi. Oh oke, senang sekali mendengar keyakinannya 9. Apa tuh Bun yang menyebabkan keyakinannya di angka 9? Ya. Jadi tetap diterima, tetapi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang menolong dia untuk bisa berpikir. Nanti dari apa yang dia jelaskan ya teman-teman bisa lihat memang alasan yang dia sajikan itu masuk akal nggak ya. Bahwa oh ya memang dia confident di angka 9, dua-duanya bisa terpaksa karena bla 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 gitu ya. Kalau memang sepertinya masuk akal ya nggak apa-apa, dia bisa kerjakan dua-duanya. Tapi kalau teman-teman melihat kok kayaknya dari penjelasannya ada yang membuat teman-teman tidak yakin gitu ya. Sebenarnya permasalahan yakin nggak yakin itu yang penting kan keyakinan menti gitu ya. Kitanya yakin nggak yakin sih sebenarnya itu menjadi bagian kita lah. Bukan berarti kita nggak boleh bertanya. Kan tadi kita sudah bertanya juga gitu ya. Tapi kalau kita sudah tanyakan mentinya tetap yakin dan dia punya alasan yang menurut dia kuat dan valid, ya nggak apa-apa. Biarkan saja dia mencoba. Sama kayak teman-teman mau menolong anak usia dini. Kadang kan teman-teman perlu menolong dia bereksperimen. Misalkan nih, oh aku pengen gini, aku pengen motong malam pakai kardus, potongan kardus gitu ya. Pengen dipotong-potong tapi pakai kardus, 1 lembar kardus. Kadang kan kita akan oke, coba gimana hasilnya. Dia akan bereksperimen kan, dan dari eksperimen itu bilang, gak bisa Bun, kardus tuh gak bisa motong malam ternyata gitu ya. Itu kan dia belajar gitu ya. Sama menti pun demikian gitu ya. Kalau kita sudah bantu simulasi, dia tetap yakin sekali bisa kok berbarengan. Ya nggak apa-apa, silahkan coba, silahkan bereksperimen. Toh nanti ketika kita datang lagi, dia akan kita tanyakan gimana kemarin hasil RTL-nya. Barulah mungkin dia ngomong, nggak bisa Bun ternyata karena bla 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 bla. Gitu ya. Nah dari situ kan berarti kita bisa tanya, oke, jadi menurut Bunda, apa tuh yang Bunda pelajari dari pengalaman tersebut? Ada sesuatu yang dia pelajari. Ya. Ketika dia melewati sesuatu yang kita sebut kegagalan gitu ya. Ketidakberhasilan pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Oke, semoga bisa membantu ya Bunda Laila. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Monggo, Bu Reni, ya. Bu Reni, Bu Nida, silakan. Bu Nida, ayo tanya. Kapan hari mau tanya, katanya takut Bu Ellen. Makanya dulu tak panggil. Nggak ada yang salah dan benar. Ini teman-teman, ayo semuanya benar. Oke, kalau memang tidak ada atau belum ada, kita akan masuk kepada simulasi ya teman-teman ya. Simulasi percakapannya sekitar 15 menit, terus nanti kita akan diskusikan percakapannya. Silahkan. Bu Lulu sama Bu Iis ya. Bu Lulu Aryani sama Bu Iis. Kalau Bu Lala kan yang kemarin sudah biar rata. Bu Lulu monggo sama Bu Iis ya. Silakan.
Halo, Bu halo. Iis itu yang mana? Oh, nggih, nggih, Ah, nggih. iya, sudah saya telepon Kak tadi. Saya nyari Bu Iis. Oke. Oke. Oke, terima kasih ya Bu Lulu dan Bu Iis untuk kesediaannya. Ini yang jadi mentor dan Ya. mentinya siapa? Bu Lulu mentor, Bu Is menti ya. Oke. Saya kok ndredeg ya. Oh, Kita matiin apanya video kita. heeh. Iya, Ya, nanti saya izin matikan video ya Iya, supaya tidak wes mengganggu sudah iya, ini konsentrasi. zoomnya jenengan berdua wes tak matiin. Ayo. Bu Silahkan Iis, Bu kita Lulu dan berdua Bu di Iis. sini ya Bu Iis ya. Iya, Bu Lulu. Iya, Nggih, oke. monggo. Baik, selamat sore Bu Iis. Gimana Selamat kabar sore, hari Bu ini? Lulu. Selamat sore, Bu Sepertinya sangat Lulu. sangat semangat sekali nih hari ini Bu Iis. Terima kasih, Bu Lulu. Saya juga semangat hari ini. Nggih, Iya, 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 semangat belajar bersama ini. iya, Iya, Bu Lulu. gimana Mohon kabarnya Bu bimbingannya Iis? Nggih. luar biasa, Bu Lulu hari ini. Semangat. Ya, alhamdulillah saya juga semangat Bu Is. Pembelajaran Nggih, kita yang Bu Is lakukan tadi sangat keren sekali ya, hebat sekali kita kemarin apa tadi sudah Bu Is sudah melakukan yang luar biasa ya. Beri tepuk tangan dong, semangat nggih, luar tepuk biasa tangan. untuk Bu Alhamdulillah, Bu Lulu. Iis. Terima Ya, kasih atas apresiasinya. baik, Bu Iis, Iya, ini nih kira-kira apa yang Bu Iis ingin capai terkait dengan 10 topik yang akan kita bahas ini, Bu Iis. iya, Bu Lulu. Terkait tentang 10 topik ini, kira-kira yang ingin saya kembangkan yaitu tentang apa namanya pembelajaran menggunakan media Lospat. Keren sekali, karena juga tadi sudah menerapkan Luspat sepertinya Bu Iis tadi sudah bagus nih. Yang ingin Alhamdulillah. saya tanyakan nih Bun terkait dengan kalau dulu kan pembelajaran dengan di observasi pertama pembelajarannya masih itu ya di observasi kedua nampak sekali nih perubahannya. Nah, Terima yang saya kasih, Bu tanyakan nih Lulu. Bun, Ya, apa sih yang ingin Bunda ubah terkait dengan situasi pembelajaran yang sudah Bunda lakukan nih? iya. Dari yang pertama dulu, saya masih menggunakan metode yang lama ya, Bu Lulu ya. Alhamdulillah setelah saya mengikuti Diksar ini sedikit demi sedikit saya ubah media pembelajaran saya menggunakan Lostpart. Meskipun media Lostpart yang saya gunakan belum terlalu banyak, media yang saya gunakan masih sangat terbatas. Eh, Terus kalau saya lihat anak-anak tadi waktu belajar menggunakan media Lostpart ini sangat senang sekali Bunda Lulu meskipun medianya sangat terbatas. Iya, iya, iya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nggih. Iya. Berapa berapa itu ya Bun ya? Apa namanya? Invitasi yang sudah Bunda siapkan. Maaf. Iya, ini Nggih. kemarin kan Karena saya ini nggak lihat tadi, Wis. oh iya, nggih, maaf. Ini tadi masih saya siapkan satu invitasi dengan minimnya media yang saya gunakan tadi itu satu invitasi tadi bermacam-macam tapi tidak sebanyak yang seperti teman-teman punya. Jadi medianya masih sangat terbatas, cuma satu invitasi yang saya gunakan. Oh, satu invitasi ya, ya. Iya, Eh, Keren juga loh Bu Iis sudah berjuang dari awalnya tidak menggunakan kurikulum Merdeka. Sekarang sudah mulai ada peningkatan. Itu adalah sesuatu yang apa namanya yang luar biasa.
Ya, menurut Bu Iis, invitasi yang sudah Bu Iis pakai tadi, apakah anak-anak sudah senang, ataukah anak-anak itu kesulitan bermain, atau bagaimana Bu Iis? Ini kan masih awal ya Bu Lulu ya. Jadi anak-anak ini masih diarahkan karena masih bingung kita suruh bikin apa gitu, masih bingung dengan media yang dia gunakan, bingung cara pakainya gitu loh Bu. Seumpama bikin rumah terus ini kok ada media batu, kadang itu bingung. Jadi wis kita arahkan dulu apa sampai saat ini masih saya arahkan. Nggih. Eh, menurut pengamatan Bu Iis nih, seperti apa sih invitasi yang apa yang menarik apa ya agar anak-anak itu bisa bisa bermain begitu Bu Iis? Iya, Kalau invitasi bisa itu, bahagia. iya, invitasi yang menarik untuk anak-anak itu invitasi yang banyak dan beragam ya Bu Lulu. Jadi bisa mengembangkan apa kreativitasnya itu lebih dalam, lebih banyak lagi kreativitas yang dibikin dari bahan yang begitu banyak. Oke. Iya. Menurut pengamatan Bu Iis nih, dengan satu invitasi itu kira-kira bagaimana Bu Iis kondisi anak-anak Bu Iis? Kondisi Nggih. anak-anak tadi jadi kayak seperti kelompok gitu Bu Lulu. Jadi tadi dua anak gitu bikin itu rumah gitu. Jadi dua anak itu bikin rumah, terus kelompok yang satunya empat anak bikin rumah. Jadi nggak bisa kayak yang kita sediakan beberapa invitasi gitu. Oke. Eh, Sekali lagi untuk Ya, pengamatan Bu Iis nih, kira-kira dengan satu invitasi tadi Bu Iis, anak-anak merasa apa ya, merasa bahagia atau Bu Iis merasa anak-anak masih terlihat berkelompok ataupun anak-anak masih terlihat eh, apa ya, bosan atau bagaimana menurut pengamatan Bu Iis tadi? Menurut pengamatan saya tadi, anak-anak meskipun dengan invitasi yang terbatas, ini kan hal baru. Jadi anak-anak itu senang sekali, Bu. Senang sekali Oh, sudah dengan senang bermain. ya, Iya. keren sekali. Terus setelah bikin satu kreativitas, ganti lagi ambil media yang lainnya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Selebihnya Bu Iis, kira-kira apa sih Bu yang ingin Bu Iis kembangkan, yang ingin Bu Iis rubah kan kemarin dari kegiatan apa namanya pembiasaan yang apa yang masih kelompok, sekarang sudah menuju kurikulum merdeka. Lah untuk ke depan Bu Iis, apa yang ingin Bu Iis kembangkan terkait pembelajaran Luspat ini Bu Iis? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu yaitu tadi pembelajaran dengan media lospat dengan invitasi yang lebih banyak lagi. Jadi anak-anak dengan ragam main yang banyak menjadi senang gitu Bu saat datang ke sekolah dan kerasan ke sekolahnya biar enggak rewel saat berangkat sekolah, karena selama ini kan anak-anak kalau berangkat sekolah itu ada yang rewel Bu, karena kan ya saya pakai metode lama itu. Jadi wis paling gitu-gitu aja, nanti disuruh bunda nebali, disuruh bunda gambar-gambar gitu ngoten. Jadi anak-anak sekarang datang ke sekolahnya lebih apa namanya lebih senang Bu. Jadi kan jadi sesuatu hal baru, jadi nggak pakai rewel-rewelan gitu. Kemarin saya tanyakan ke mama-mamanya. Jadi ada perubahan ya, perubahan pembelajaran. Iya. Seberapa yakin nih Bu Iis mampu atau yakin untuk melakukan hal ini continue? Karena kan ini masih baru ya Bu ya. Biasanya kan sesuatu yang baru itu kalau ada kekurangan, kalau ada sesuatu yang kesulitan itu kita agak
agak malas gitu ataupun kurang bersemangat untuk merubah ke hal yang lebih baik gitu Bu Is. Yang saya ingin tanyakan, seberapa yakin Bu Is melakukan ini bisa berhasil begitu Bu Is? Saya yakin saya menggunakan pembelajaran dengan media Lospat ini 100, ya enggak 100% ya Bu ya, mungkin 90%. Dan saya akan koordinasi terus dengan kepala sekolah untuk menambah ragam main yang disediakan. Selain itu, saya juga berkomunikasi dengan wali murid agar kalau ada bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang tidak terpakai bisa dibawa ke sekolah. Yang maksudnya yang layak untuk dibawa ke sekolah sebagai media bermain anak-anak. Seperti itu. Ya, eh, menurut Bu Iis untuk menyiapkan invitasi yang beragam, yang lebih baik, kira-kira itu enggak merasa kesulitan enggak Bu Iis untuk menyiapkan luspat yang ada begitu Bu Iis? Iya, sejauh ini saya kadang juga capek, Bu ya. Kadang itu saya capek Iya. menyediakannya, nggih. Capeknya gimana Bu Iis? Karena kan baru Bu ya, jadi anak-anak itu kalau diarahkan suruh membalikan beresin itu masih kadang tuh separuh itu diberesin, kadang mainan itu sudah tercampur gitu Bu. Jadi kita milah-milah lagi itu kadang aduh saya capek Bu. Capeknya dari situ Iya, iya. beratnya nggih. Iya. Gitu, nggih. Eh, apa Bun yang Bunda lakukan agar permasalahan ini itu bisa teratasi kan Bu Iis kan awalnya kan enak ya Bun ya LKA di print setelah itu selesai jadi enggak merasa apa namanya kesulitan. Nah, kan Iya. ini Bu Iis merasa capek nih ya. Capek Iya, Bu. sekali harus Capek menyiapkan sekali, Bu. banyak invitasi. Iya. Iya, yang mana yang awalnya hanya satu lembar kertas, Iya, terus benar. sekarang harus banyak Banyak media. banyak ragam Iya. main ya. Yang saya tanyakan Bu Iis, kira-kira gimana ya cara untuk mengatasi permasalahan ini Bu Iis? Kalau menurut Bu Iis gimana ya enaknya ya? Iya. Eh, Kalau ini caranya saya itu usahakan anak-anak itu setelah bermain satu dulu, baru nanti ambil yang satunya dan dikembalikan sesuai tempatnya. Seperti itu. Ya, Sementara ini seperti itu. Oke, berarti itu ya apa bermainnya satu-satu begitu kah Bu Iis? Enggak harus satu-satu ya. Boleh ambil dua, boleh ambil tiga. Tapi nanti diingat-ingat ya, tolong diingat-ingat. Nanti dikembalikan lagi ke tempatnya. Seperti itu, Bunda. Gitu ya Bu Iis ya. Eh, jadi permasalahannya kan terkait dengan apa namanya media luspat yang mana Bu Iis kesulitan setelah anak-anak menata, setelah anak-anak itu, terus setelahnya itu kebingungan ya gimana Iya, untuk melakukan apa apa ya namanya ya itu ya gimana caranya untuk membereskan atau apalah ini loh membereskan. Iya. yang ingin saya tanyakan ini solusi Bu Iis ini bagaimana ini untuk mengatasi kan eh, Iya, banyak iya. sekali ya ada biji-bijian Iya. tercampur dengan apa ini. Menurut Bu Iis ini bagaimana cara mengatasi ini agar ada solusi Bu Iis? Begitu. Iya, Gimana ya caranya ya? iya. Karena sementara ini kan saya yang beresin Bu ya. Eh, Coba saya minta ke anak-anak. Jadi setelah pembelajaran itu saya lihatkan media yang tercampur tadi, seumpama eh, batu kerikil sama kulit kerang kan sudah beda Bu ya. Saya kasih tahu, oh ini loh, ini tempatnya enggak di sini, ini tempatnya enggak di sini, ini tempatnya di sini dan di sini. Jadi biar anak-anak belajar untuk mengelompokkan. Iya, belajar untuk mengelompokkan juga sih. Eh, Seperti itu.
Iya, iya. Intinya membereskan sesuai apa? Sesuai tempatnya begitukah Bu Is Iya, yang Bu nggih, Is seperti itu. maksudkan? Iya. Wah, trik apa Bu Is sehingga bisa memilah ini, memilah eh, kan setelah setelah saya tidak bisa membayangkan kalau itu bercampur baur terus setelah itu trik apa sih Bu Is yang Bu Is lakukan agar anak-anak bisa membereskan, anak-anak bisa memilah, anak-anak mampu mandiri untuk melakukan hal tersebut Bu Is. Eh, trik yang saya pakai yaitu tadi Bu, kita apa namanya, kita kasih tahu tempat-tempatnya awal dulu. Setelah itu barang yang tercampur tadi, Misalkan ya. nggih, itu kita kasih tahu juga ke anak-anak. Terus kita kasih nyanyi-nyanyian kayak seperti beres, 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 yang rapi gitu kan nanti. Terus kita kasih cerita dulu Bunda. Nanti yang mau beres-beres dapat surga kayak seperti itu. Nah, nanti kan anak-anak tertarik, siapa yang mau masuk surga? Kalau anak kecil kan seperti itu. Jadi terus akhirnya mendekat-mendekat dan mau membereskan. Gitu. Wow, keren Seperti itu, sekali Bunda. ya. Eh, ya, ya, ya. Setelah Bu Iis tadi kan awalnya berantakan, setelah itu Bu Iis sudah memilah dan anak-anak mampu melakukan memilah tersebut ya. Eh, eh, menurut Bu Iis kendalanya apa ya agar begitu ya Bu Iis ya. Tadi ya berantakan, Ya, terus kendala agar anak-anak bisa mematuhi bermain lospat dengan baik itu kendalanya apa ya Bu Is? iya. Kendalanya kan anak-anak itu nanti bikin mainannya itu seumpama bikin rumah, rumah nanti ada apa namanya mobil-mobilan. Jadi pengennya itu ambil ambil banyak gitu loh Bu, apa media yang dipakai. Jadi ya kendalanya di situ dia belum paham. Nanti tak beresin sesuai tempatnya itu dia belum paham. Gitu ya Bu Is ya. Oke, Iya, apa nih Bu langkah selanjutnya ya yang Bu iya. Iis ambil terkait dengan pembelajaran berbasis Luspat ini Bun? Oke, langkah Langkah-langkah yang akan Bunda ambil langkah selanjutnya ke depannya begitu Bu Iis. langkah ke depan saya akan bilang ke kepala sekolah untuk menyediakan lospat media lospat yang lebih banyak lagi. Terus yang kedua, saya pribadi dan bunda-bunda lainnya juga mencari bahan-bahan media lospat yang ada di sekitar sekolah maupun di sekitar rumah untuk dikumpulkan. Terus yang ketiga, kita akan berkomunikasi dengan wali murid untuk meminta media lospat yang ada di rumah untuk dibawa ke sekolah. Seperti itu Bunda sementara Oke, langkah-langkah. ya. Seberapa yakin Bunda bisa melakukan hal tersebut ya? Melakukan komunikasi dengan orang tua, melakukan komunikasi dengan bu guru, eh, kan tujuannya agar agar terbentuk pembelajaran yang menyenangkan nih. Seberapa yakin Bunda mampu melakukan hal tersebut, Bun? Bu Iis menghilang. Ini juga kebetulan waktunya sudah habis untuk simulasi. Ya, Jadi mungkin kita coba stop di sini ya untuk siap, simulasinya supaya kita bisa ada waktu diskusi. Terima kasih banyak ya Bu Lulu sama Bu siap, Iis Bu. sehingga kita punya bahan diskusi untuk sama-sama belajar nih. Oke, untuk teman-teman yang tadi tempat tutup kamera, saya mengundang untuk bisa open cam lagi karena kita akan mendiskusikan ya percakapan yang terjadi. Dan untuk teman-teman yang sudah open kamera lagi, terima kasih sudah membuka kembali kameranya. Nah, silahkan teman-teman bisa menyampaikan pengamatannya terkait percakapan tadi, apa yang teman-teman lihat sudah baik, dan apa yang menurut teman-teman masih bisa ditambahkan untuk diperkaya.
dari sisi keterampilan mentoring. Tampilannya masih 7, Bun. Ya, Masih kita sampai option kalau menurut saya tadi ya, Bun ya. Masih belum sampai finish nggih. Nggih. nggak apa-apa. Mungkin gini, saya ngomong dulu ya Bun. Terkait waktu mungkin saya pribadi masih belum mampu apa, mengalokasikan waktu seberapa. Sebenarnya saya sudah ada di depan jam, tapi ternyata dari percakapan ini itu saya kesulitan untuk, oh ini yang harus saya tanyakan nih, ini yang harus saya tanyakan begitu. Apakah itu boleh? Apakah hanya sudah sampai di situ? Itu pertanyaan saya dulu Bun sebelum ke teman-teman. Oke, kan ini tadi sampai option ya Bun ya, sampai opsi, belum belum sampai ke apa namanya, ke hambatan dan lain sebagainya begitu Bun. Oke. Oke. Jadi ada dua hal tadi ya yang Bu tanyakan. Yang satu terkait dengan pengelolaan waktu, yang satu lagi terkait dengan apa nih yang mesti ditanyakan gitu ya. Oke, nah kalau terkait pengelolaan waktu, memang ada baiknya sebelum masuk percakapan, terutama mentornya menyiapkan mental terkait pengaturan waktu. Apa yang saya maksud dengan menyiapkan mental? Artinya, kita mesti, ini jam berapa sekarang ya? Oh, misalkan, sekarang jam 3.11 ya. Kita akan bercakap-cakap 15 menit, berarti mestinya selesainya jam berapa ya? Berarti 3.11 ditambah 15, berarti nanti kita akan selesai berarti 3.26. Oke, berarti nanti saya mesti 3.26 selesai, berarti 3.24 saya udah mesti siap-siap. Itu yang mesti kita siapkan dulu tuh di otak kita, ya. Sebelum Gitu ya. sebelum masuk percakapan, supaya otak kita udah punya bekal itu pada saat masuk ke percakapan. Dan pada saat teman-teman mau melakukan percakapan, ada ingat nggak tahap mana yang perlu paling banyak waktunya dari grup? Realita. Realita, betul. Berapa Ya. banyak yang kita perlu alokasikan buat realita? Realita 3/4 Bun. Oke, 3/4. Iya. Kalau ada yang lain nggak jawabannya? Tadi goal saya 2/3. kepanjangan. Betul. Nah, ini ada kaitannya nih. Jadi, betul ya, tadi 2/3 ya. Jadi, pada saat saya mengatakan persiapan mental kita, satu, saya perlu sadar, oh ini jam mulainya berapa, berarti saya harus berakhir di jam berapa. Berarti paling tidak 2 menit sebelum jam berakhir, saya udah mulai siap-siap untuk masuk kepada RTL. Kemudian saya juga mesti siapkan di otak saya. Jadi, oke, kita mulai ya, nggak langsung mulai gitu. Kita mulai berarti saya siap-siap dulu di otak saya nih. Gitu. Tadi realita berarti 2/3. Kalau 15 menit, 2/3-nya berarti berapa menit tuh teman-teman? 2/3 berapa? 2/3 dari 15 menit. 10. 10 menit, betul. 10 menit Bun, ya. Ya, berarti kalau realita itu 10 menit, berarti kan sisa 5 menit tuh untuk di depan dan di akhir. Gitu ya. Berarti 5 menit itu kan kita akan bagi, kalau teman-teman janjiannya 30 menit, berarti 20 menit untuk realita, 10 menit dibagi untuk depan dan akhir. Nah, kalau kita pakai contoh kasus yang hari ini nih, 15 menit berarti 10 menit untuk realita, 5 menit dibagi 2, berarti entah 2 menit di depan, 3 menit di akhir, atau 3 menit di depan, 2 menit di akhir. Kalau teman-teman bilang, oke 2 menit saya udah siap-siap tutup, berarti teman-teman mengalokasikan 3 menit nih untuk di depan. Karena kan 10 menit sendiri untuk realita ya. Berarti teman-teman, artinya apa? Dengan begitu teman-teman sedang menyiapkan otak, oke, Ellen ingat ya, dalam waktu 3 menit goal sudah harus dapat. Nggak perlu pikirin realita, nggak perlu pikirin opsi, nggak perlu pikirin way forward, pokoknya fokus ke goal, karena dalam waktu 3 menit goal udah harus dapat. Jadi dengan kita menyiapkan otak kita seperti itu, setelah itu baru masuk ke dalam percakapan, itu akan menolong kita untuk bisa mengelola waktunya dengan lebih baik lagi sebenarnya. Karena kita masuk sudah dengan persiapan tadi, ya. Apa yang harus saya lakukan nih di 15 menit ini. Nah, kira-kira untuk pengaturan waktu ini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya pindah ke isu yang kedua?
Oke ya, semua oke ya. Oke. Nah, sekarang terkait tadi pertanyaan Bu Lulu tentang bertanyanya gimana tadi, bingung pertanyaannya gitu ya, tadi baru sampai tahap opsi. Ya. Oke, kalau Bu Lulu sendiri tadi menilai goalnya apa tuh kira-kira? Hmm. Ya teman-teman mungkin bisa ada yang membantu. Ya boleh, silahkan kalau ada Boleh yang ya mau bantu. teman-teman mentor, ayo dikeluarkan. Menurut Goalnya teman-teman apa goalnya? Tadi goalnya yang saya dengar, Menti itu Tuh, menerapkan pembelajaran dengan Luspart dengan invitasi yang banyak. Oke, Menti ingin pembelajaran dengan media Luspart tapi invitasinya diperbanyak. Ya, itu yang tadi sempat terdengar ya. Oke, Bu Lulu tadi mau menyampaikan sesuatu? Saya udah lihat, Bun. sama ya. Ya terkait Luspat tadi ya. Intinya terkait Luspat karena memang kan invitasi yang mereka punya sangat terbatas. Di mana mereka itu bisa menambah Luspat itu agar semakin banyak begitu Bun. Oke ya. Jadi itu sempat tercetus ya tadi di Mentinya. Cuma kalau di catatan saya di sini, itu tercetus tuh di tengah-tengah tuh. Ya, kayaknya sudah di hampir menit ke-7 atau menit ke-8 lah itu tercetus. Ya. Nah, itu akan membuat pengaturan waktu akan sangat susah gitu ya. Kalau goalnya itu adanya di menit ke-7 atau ke-8, padahal percakapan cuma 15 menit. Ya. Jadi, bagaimana caranya supaya goal itu bisa cepat kita dapatkan di awal, apalagi kalau waktunya sangat singkat. Sebenarnya tadi menurut saya Bu Lulu sudah melakukan pembukaan dengan sangat baik. Ya. Tadi di awal ada apresiasi ke mentinya untuk hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik. Kemudian tadi Bu Lulu menanyakan apa nih dari 10 fokus kita apa yang mau menjadi pembicaraan hari ini. Jadi sudah dikoridorkan, terus menti diundang untuk memilih, itu sangat baik. Kemudian menti udah pilih topik, di follow up lagi dengan pertanyaan yang baik, apa tuh yang ingin diubah terkait topik tersebut. Ya. Jadi kan dia pilihnya media Luspart. Nah, ketika tanya apa yang ingin diubah, itu teman-teman, jadi gini teman-teman, ketika bertanya, teman-teman perlu perhatikan apa nih yang menjadi jawaban Menti. Jawabannya sudah menjadi pernyataan goal atau belum? Kalau jawaban Menti sudah menjadi pernyataan goal, baru berarti kita sudah bisa pindah ke realita. Tapi kalau kita udah nanya, tapi Mentinya belum jawab, pertanyaan kita mungkin sudah pas gitu ya. Apa yang ingin diubah? Oh, yang ingin diubah adalah media Luspart-nya gitu ya. Oh, oke. Tapi kan kita belum tahu nih, ini terkait media Luspart apa yang mau diubah gitu ya. Artinya pertanyaan itu perlu kita ulang lagi, tetapi kita kaitkan. Oke, tadi Bunda bilang mau ada perubahan terkait dengan media Luspart gitu ya. Media Luspart-nya Bunda mau perubahannya seperti apa? Jadi kita tanda kutip Kuatkan. kejar lagi, ya kita kuatkan lagi, kita kejar lagi sampai itu dapat yang spesifik. Ya. Oh iya, saya merasa saat ini invitasinya cuma 1, saya pengen lebih banyak, Bu. Nah, kalau itu udah lebih spesifik tuh berarti. Oh ya, Iya, iya, iya. berarti saya mau goalnya adalah memperbanyak media Luspart ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita fokus, sekali lagi kita fokus, oke, 2-3 menit harus dapat goal, otak kita biasanya akan, oke, ini kayaknya belum dapat goal nih, apalagi nih yang saya mesti tanya supaya dapat goal. Ya. Jadi, begitu goalnya udah dapat, pertanyaan-pertanyaan berikutnya biasanya akan lebih mengerucut ke arah sana. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya Bun, tadi itu kan Ya, memang terlalu terlalu belibet yang ada di goal ya Bun ya, sehingga sebenarnya kan sudah ada jawaban tapi saya apa ya, intinya itu
saya bertanya-bertanya, sebenarnya kan sudah ada jawaban, namun karena terlalu banyak pertanyaan di goal, yang lainnya itu terabaikan gitu Bun ya. Mm-mm. Iya, sama tadi sepertinya agak bolak-balik Iya, antara goal sama realita ya. iya. Sangat normal sekali lagi karena kan ya teman-teman baru belajar ya, masih dalam tahap ini. Jadi sangat normal. Teman-teman bisa, oh ya ternyata goal tuh kayak gini aja, itu udah satu progres yang sangat bagus sebenarnya gitu ya. Jadi menurut saya ya ada hal-hal yang harus diperbaiki, tetapi di sisi lain juga ada progres-progres yang sudah sangat bagus yang sudah terjadi. Ya. Nah, kalau kita telaah lagi apa ya yang menyebabkan kok ada bolak-balik, biasanya nih kalau teman-teman nanti juga di lapangan gitu sama mentinya dan merasa kenapa ya kok saya kayaknya agak tadi istilahnya belibet gitu ya, kok kayaknya agak muter-muter, bisa jadi karena goalnya itu teman-teman belum ketemu terus udah masuk realita. Nah, itu biasanya muter tuh karena goal itu akan menjadi pandu realita. Apa-apa yang kita tanyakan di realita itu akan terkait goal. Kalau goalnya belum ada, kita udah masuk ke realita, bisa muter memang di realitanya. Ya. Karena nggak jelas mau mengarah kemana. Kalau kayak tadi berandai-andai di depan, oh ya, terkait media part ini, apa yang ingin Bunda ubah? Oh, saya mau supaya media partnya lebih banyak lagi karena sekarang saya cuma punya satu invitasi, saya pengen invitasinya lebih banyak ya. Berandai-andai Menti bilang itu, menurut teman-teman apa pertanyaan follow up yang bisa menjadi pertanyaan yang baik setelah Menti bilang, oh saya pengen perbanyak nih supaya invitasi saya bisa lebih banyak. Contohnya apa saja gitu. Gimana Bun? Sorry, kurang terdengar. Boleh diulang Bun? Suara Bunda Laila kayaknya somehow saya tidak bisa mendengar. Dari teman-teman mungkin ada yang bisa mendengar. Maaf, tadi kan itu tadi yang banyak, jadinya kita tanya lagi contohnya yang apa saja gitu. Oke, good. Jadi ketika bilang, oh ya saya pengen memperbanyak media part gitu ya. Oke, yang Bunda maksud perbanyak tuh seperti apa? Gitu ya. Perbanyak jumlahnya kah? Perbanyak variasinya kah? Atau perbanyak apanya nih? Ya. Itu bisa tuh ditanyakan sehingga jadi lebih spesifik lagi. Sebenarnya yang dia mau apa sih gitu ya di dalam proses ini. Oke, berandai-andai nantinya bilang, oh saya pengen perbanyak jumlahnya. Kalau variasinya sih sebenarnya lumayan lah, tapi ya masing-masing jumlahnya sangat sedikit. Oke, nah kira-kira apa tuh yang teman-teman bisa tanyakan lagi? Kalau sampai sini udah jelas nih goalnya mau apa. Oke, tadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang Bunda Lulu sempat tanyakan dan menurut saya itu bagus, cuma ditanyanya agak di belakang. Nah, itu kalau dipindah ke depan, itu justru akan menolong mungkin ya. Tadi kan dulu sebenarnya kendalanya apa ya untuk anak-anak tuh bisa main loose part dengan baik. Ya, waktu itu tadi sempat ditanyakan agak di belakang. Nah, itu sebenarnya akan menjadi pertanyaan yang baik untuk transisi dari goal ke realita. Jadi, oh ya mau memperbanyak jumlah loose part-nya, jumlah masing-masing dari varian. Apa ya Bun yang menjadi kendala selama ini untuk memperbanyak jumlahnya? Nah, ceritalah dia tuh kendalanya, ya. Nah, itu akan menjadi transisi yang baik untuk teman-teman masuk ke realita. Ya. Nanti kalau dia udah, oh ya saya kendalanya entah capsek-nya nggak mendukung lah, atau orang tua apalah gitu ya kendalanya. Nanti teman-teman bisa tanya, oh ya terkait itu apa yang selama ini sudah dicoba, diusahakan. Jadi kalau goalnya itu sudah jelas di awal,
kemungkinan besar pertanyaan teman-teman akan sangat berbeda dengan yang tadi ditanyakan. Jadi itu pentingnya kenapa kita perlu punya goal yang sangat jelas dulu di awal sebelum kita masuk kepada realita. Sebelum nanyain invitasinya ada berapa gitu ya. Kalau dia bilang invitasinya masih sedikit, saya ingin perbanyak gitu ya. Itu mungkin teman-teman malah nggak perlu tanya invitasinya sekarang ada berapa, tetapi langsung nanyanya ketika Bunda bilang banyak, yang Bunda maksudkan di banyak tuh seberapa gitu. Jadi fokus kepada apa yang mau dicapai dulu, realitanya nggak usah dipikirin dulu. Karena sekali lagi kalau 15 menit, dalam waktu 2-3 menit teman-teman udah harus dapetin goal. Jadi fokus kepada apa yang mau dicapai, nanti kalau itu udah jelas akan mengalirnya enak tuh ke realita. Oke, kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ya. Nah, kalau balik lagi ya, kalau teman-teman bisa dapetin goalnya tadi. Bentar. Kalau teman-teman bisa dapetin goalnya tadi di awal dengan cepat, maka sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang akan hilang. Misalkan tadi, seperti apa ya Bun invitasi yang menarik buat anak-anak? Nah, itu udah pasti teman-teman nggak akan tanyain tuh, karena memang nggak ke arah sana gitu ya. Nah, itu jadinya teman-teman pertanyaannya lebih tepat sasaran dan waktunya teman-teman pakai sangat efisien. Karena pertanyaan-pertanyaannya mengarahnya ke goal gitu ya. Nggak mengarah ke yang lain-lain, tetapi mengarahnya langsung ke goal. Terus teman-teman nggak akan nanya, oke, jadi anak-anak kalau cuma satu invitasi, anak-anak mainnya gimana? Ya. Yang dijawab, oh mainnya kelompok-kelompok, itu juga nggak akan ditanyakan karena goalnya kan adalah gimana caranya saya bisa memperbanyak jumlah. Ya, betul sekali Bu Lulu. Jadi mengerucut, nggak melebar, pertanyaan kita langsung ke sana. Dan begitu kita langsung ke sana, biasanya itu dengan otomatis nanti dia akan bisa masuk kepada opsi. Nah, satu hal tadi sebenarnya ada tiga opsi gitu ya yang disebutkan oleh si Menti ketika ditanya langkah ke depan. Yang Bu Lulu tadi sebut sebagai option. Ada minta Luspart kelas minta kepala sekolah untuk sediakan Luspart, terus Menti sama rekan-rekan juga mengusahakan, terus yang ketiga juga mengundang orang tua. Nah, sebelum nanya, ini kan baru ide ya sebenarnya. Ide-ide dari si Menti. Sebelum nanya confidence seberapa yakin, sebenarnya teman-teman bisa tanyakan dulu dari 3 ide ini, mana nih yang Bunda mau coba lakukan lebih dulu. Ya. Karena kan itu semuanya baru ide. Kalau teman-teman tanya, mungkin dia langsung dia akan berpikir, iya ya, mana yang saya mau kerjakan lebih dulu ya. Jadi dia bisa lebih terbantu untuk memilih gitu ya, dari 3 ide ini mana yang akan dia pilih. Apapun yang dipilih nanti baru teman-teman akan masuk ke way forward. Way forward itu adalah mendetailkan idenya dia. Misalkan dia idenya adalah mau minta ke kepala sekolah, mau mengajukan ke kepala sekolah, maka di way forward teman-teman akan tanya mungkin apa ya Bun persiapan yang Bunda perlu lakukan supaya pas Bunda mengajukan itu kemungkinan disetujuinya jadi lebih besar. Oh ya mungkin saya perlu cantumkan saat ini yang tersedia apa aja dan yang diperlukan apa aja. Jadi nggak cuma Pak kita perlu lebih banyak gitu ya, tapi ada data yang jelas lah gitu ya. Yang dimaksud tuh kebutuhannya apa dan yang sudah ada apa gitu ya. Terus apa mungkin dasar kenapa saya minta Luspart tersebut. Ya. Jadi dengan dibantu pertanyaan tersebut, Menti dibantu untuk mempersiapkan melakukan opsinya. Nah, itu yang kita sebut RTL. Jadi pada saat teman-teman mencantumkan RTL, yang dicantumkan bukan opsi. Bukan Menti akan mengajukan ke kepala sekolah permintaan untuk menambah Luspart. Itu opsi. Tetapi RTL itu adalah way forward, bukan opsi. Jadi nanti yang dicantumkan di way forward, dicantumkan di RTL adalah Menti akan mengajukan ke kepala sekolah permintaan dengan melampirkan 1, data media Luspart yang saat ini tersedia.
2, data medialus part yang diperlukan. 3, dasar-dasar kenapa medialus part inilah yang ini diperlukan gitu ya. Nah, itulah RTL-nya. Jadi RTL itu detail, teman-teman, bukan ide. Opsi itu ide, ya, tatarannya ide. Tapi kalau RTL sudah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu detail biasanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak ada, dan mungkin kita bisa tutup ya untuk sesi hari ini. Oke, saya mau bertanya Bun terkait RTL tadi ya. Jika RTL itu sudah dijawab, apakah kita sudah bisa closing, Bun? Closing itu maksudnya gimana? Istilahnya kan kita sudah melalui goal realita Oh, sampai percakapannya RTL, gitu ya? ya percakapannya. Oh ternyata ini sudah sampai ke kepala sekolah, sampai apa namanya kebutuhan yang diperlukan dan sebagainya. Apakah kita sudah bisa closing? Nah terkadang itu saya itu karena ya sok pinter tadi itu ya Bun ya, akhirnya kembali lagi ke depan dan nggak selesai-selesai. Itu kendala yang saya yang saya alami di lapangan, Bun. Loh, kok balik ke Oke. sini lagi sih? Saya menyadari kalau itu salah, tapi Menti itu tadi sok pinter tadi. Yang Menti butuhkan tuh sok kita jawab, kita carikan solusi begitu. Harusnya kan sudah dapat RTL kita bisa closing. Itu loh maksud saya Betul, begitu, Bu. betul sekali. Jempol, Bun. Jadi betul begitu udah closing. Oh ya, jadi yang saya akan lakukan ini, Bun, saya akan kasih data berapa yang tersedia, saya akan kasih data berapa yang dibutuhkan, terus dasar-dasar kenapa ini dibutuhkan. Langsung aja, wah itu keren sekali, Bunda. Nanti kita akan coba diskusi lagi ya, bagaimana jalannya rencana Bunda tersebut di pertemuan depan. Terima kasih ya untuk waktunya. Udah selesai. Iya, iya, iya. Oke, Gitu terima ya, kasih Bu. Bu Lulu untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk pertanyaannya, untuk partisipasi aktifnya. Semoga bisa bermanfaat untuk bekal nanti di mentoring yang ketiga ya. Saya kembalikan ke Bunda Ima. Nggih, terima kasih Bu Ellen, sangat luar biasa sekali, dan teman-teman kelompok 1 juga luar biasa antusiasnya. Semoga kita ke depan semakin baik dan bisa lancar dalam melaksanakan tugas mentoringnya. Saya akhiri. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ellen. Mungkin dari Mbak Dina atau Bu Lilis ada tambahan? Terima Enggak. kasih. Saya tahan untuk nanti sesi review. Oh iya. Ya. Terima kasih kasih teman-teman. semuanya. Saya mohon Ya, pamit terima ya. kasih Bu Terima Ellen. kasih Bu Iya, Bu Ellen. Ellen. Sama-sama. Jen pamit ya. Ya, terima